anu Pak, beliaunya yang belum Oh, oh aktifkan. ya. Oh, Nah, coba. Nah, Oh ya, iya, Pak. oke Pak, sudah. sudah dengar suara saya, Pak? Iya, Pak. Ya, Aman, dengar. Pak. Lancar. Gimana, Pak, kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya. Ini posisi di tambang, Pak ya? Dia, Pak, ditambang, Pak. Iya, iya. Kita minta waktunya sebentar, Pak ya. Iya, Pak. Ya, maksimal 1 jam lah, Pak, mungkin untuk ini sharing ke kami ini. Ya. Mungkin ini nanti kita akan bahas-bahas terkait yang jaringan di Pama gitu ya, Pak ya? Ya, Pak, ya, Pak. Oke. Sekedar informasi, Pak Wempi, ini kami ada 3 orang guru ini, Pak. Menunggu 2 lagi. Oh iya. Ada Bu Pita. Iya. Bu Pita, disapa. Ya, ya Pak. Iya. Bu Pita ini Pagi, Bu. ketua jurusan, Pak. Ketua program. Oh, ketua jurusan. Iya. Ya, Kemudian ada Pak Supardi, Pak. Ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Ya, Pak Supardi guru produktif. Iya. Kemudian ini siswa-siswa kami yang gage ini, yang cantik-cantik ini, Pak. Wih, siap, Pak. Ini mungkin dalam proses, Pak, mereka join. Sedianya ini ada sekitar 70-an ya, Bu Pita ya? Oh, 70 siswa ya, Pak ya? Ya, karena 2 kelas 70. ini, Pak. Oh, 2 kelas. Cuma ada beberapa yang izin tadi. Oke. Baik, Pak, sebelum mulai saya sampaikan yang kemarin bahwa saya pakai Zoom ini yang basic, Pak. Oh ya. Jadi nanti kemungkinan di menit ke-40 putus sebentar, nyambung lagi. Nggak apa-apa, Pak ya? Iya, nggak apa-apa, Pak. Ya. Siap, Pak. Baik. Sebelum mulai kita buka dulu. Kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Wempi Kurniawan dari Officer, Pak ya, PT Pama. Iya, Pak. Bengalon. Selamat datang dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya bisa join di webinar hari ini, Pak. Iya. Ya, Bu Pita, Pak Supardi, Nanaku sekalian, taruna-taruni SMK Negeri 1 Bengalu yang berbahagia. Untuk efisiennya pertemuan hari ini saya sampaikan sesi-sesi webinar kita. Yang pertama, pembukaan yang sementara ini berlangsung. Kemudian nanti pemaparan dari Pak WMP, materinya pilen, Pak ya? Iya. Ya, pilen. Ini materi di kelas 11, Pak, di kurikulum kami. Mapelnya administrasi infrastruktur jaringan. Oke. Pesertanya kelas 11. Oh, kelas 11 ya, Pak ya? Ya, Pak. Kemudian nanti sesi kedua ada kuis, Pak. Ada kuis. Ya, ada kuis. Ada cenderamata juga dari kami untuk siswa ini. Oh iya, Pak. Ada kuis, kemudian tanya jawab. Lanjut kuis kedua, tanya jawab lagi, kuis ketiga dan penutup. Oke, Pak. Ya, itu planning kita, Pak, untuk 1 jam ke depan ini. Baik, Pak WMP, mungkin efisiennya bisa dimulai, Pak. Dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak, Ibu-ibu guru yang di SMK Bengalan ini, terus sama adik-adik semua yang mengikutin. Yang perkenalkan, nama saya WMP Kurniawan. Saya di sini bekerja di PT Pama sebagai IT ya, Pak Bu. Di sini saya bukan sebagai guru, tapi sama-sama belajar gitu. Itu yang poin pertama. Yang kedua, ini kita akan bahas terkait jaringan di dunia kerja gitu ya, Pak ya. Karena kalau tak lihat selama saya waktu dulu belajar sama sekarang itu berbeda antara teori sama praktek di dunia kerjanya gitu, Pak. Mungkin di sini akan sharing terkait jaringan yang ada di Pama gitu ya, Pak ya. Sebelum saya lanjut, apakah suara saya itu terdengar dengan baik, Pak, di setiap Zoom di Bapak-bapak atau ibu-ibu atau adik-adik di sana?
Jelas Pak, jelas. Baik Jelas, Pak, Pak. mungkin materinya bisa dibuka dulu yang terkait kemarin ya Pak ya, terkait VLAN itu ya Pak ya. Saya yang saya jalankan Pak ya. Oh ya, Oke, ya Pak. Sudah muncul Pak ya? ya. Kita mulai dari pertama. Sebenarnya kita sebelum arah ke sini, kita di sini di PAMA itu Pak, bahwa kita mau sekarang cerita juga Pak. Ya, silakan Pak. Jadi di PAMA itu, di IT itu dituntut untuk menghubungkan komputer kita itu terhubung dengan Jakarta ya Pak ya. Jadi karena kita head office-nya ada di Jakarta dan kita ada 14 site, 14 lokasi seperti di Bengalon, kemudian di Melak, kemudian di Samarinda, kayak gitu-gitu. Semuanya terhubung ya Pak ya di 14 lokasi. Sedangkan kita kalau menghubungkan otomatis kan di tambang itu nggak ada jaringan internet ya Pak atau kabel gitu. Jadi kita menggunakan teknologi VSAT. Mungkin dari teman-teman sudah ada yang copy ya VSAT ya. Jadi yang very small aperture terminal. Jadi cukup kita masang pakai VSAT itu buat ngubungin antara site sama di AU-nya Pak. Mungkin itu gambaran kita Pak. Tapi akan berjalannya waktu ternyata sudah ada teknologi terbaru ya Pak ya. Mungkin pernah dengar namanya VPN. VPN ya. Yang Virtual Private Network ya, pakai VPN. Saat ini kita sudah pakai VPN. Jadi pakai tower-tower akhirnya sampailah ke terkait sampai di Office PAMA ya Pak ya. Nah, di sini kemudian turun lagi ke jaringan. Jadi kita itu untuk jaringan kita menggunakan VLAN ya Pak ya. VLAN di sini difungsikan untuk pembagian kelompok, gampangannya gitu. Jadi dari antar departemen satu dengan departemen lain di sini Pak ya. Jadi kita kalau VLAN merupakan suatu model jaringan yang membagi jaringan secara logika ya Pak ya. Ada beberapa jalur yang berbeda tetapi tetap melewati perangkat tunggu yang sama. Jadi gambarannya kalau VLAN ini virtual, jadi secara bukan fisik tapi virtual. Jadi kita membagi, kalau seumpama di sekolah, biasanya kita membagi antara ini, seumpama kelas 1, kelas 2, kelas 3, gitu Pak. Jadi gampangnya pembagian. Mungkin sebelumnya saya mohon maaf, saya nggak bisa menerangkan kayak Pak Guru atau Bu Guru gitu. Iya Pak. Saya mungkin teknikal gitu, jadi ke lapangan langsung gitu. Iya. Jadi kita biasanya untuk VLAN ini kita juga menggunakan produk yang lain ya Pak ya. Produk di sini biasanya kita untuk VLAN yang di PAMA menggunakan Cisco ya Pak ya. Walaupun sebenarnya bisa disupport lagi pakai perangkat seperti Mikrotik, kemudian ada lagi yang Unified Suite gitu Pak. Jadi kita menggunakannya pakainya yang Cisco. Seumpama adik-adik kalau mau belajar itu ada itu kan untuk yang virtualnya itu Pak. Pakai tracer Pak ya? Ya, tapi ini juga sih kalau pakai tracer kadang kalau kita nemuin itu untuk belajar sih bagus yang pertama, tapi untuk kelebihannya yang lebih ke dalam kadang dia nggak support Pak. Jadi kita ada beberapa komen itu nggak masuk gitu. Jadi jadi nggak apa-apa sih karena ya juga namanya juga gratis. Jadi kita buat belajar dulu Pak konfig-konfig yang ada gitu Pak. Atau GNS3 Pak ya? Iya betul. Bisa juga kita langsung pakai yang suite itu Pak. Jadi harapannya dengan LAN ini kita bisa membagi-bagi apa ya segmen per segmen gitu. Jadi kita tahu, oh ini segmennya seumpama di PAMA itu ada namanya Departemen Finance gitu Pak. Kemudian ada lagi Departemen seumpama Produksi atau Safety gitu Pak. Jadi gambar-gambarnya kita ada terpisah-pisah gitu Pak. Jadi pengelompokan.
walaupun terpisah tapi bisa terkomunikasi antara satu dengan yang lain, Pak, gitu, Pak. Jadi gambarannya VLAN kayak gitu sih, Pak. Nah, ini kemudian ada tujuannya, Pak, ya, mengurangi terjadinya collision dan mempermudah manajemen network dan security. Harapannya dengan VLAN ini kita itu ada untuk membedakan antara security, karena data itu adalah terpenting dari suatu perusahaan, Pak. Jadi sebenarnya kalau kita mikirnya arah sudah ke perusahaan, yang terpenting itu adalah menjaga data, Pak. Di mana data itu menjadi secure, walaupun itu dia bekerja di situ, kadang kita filter, Pak, hanya departemen tertentu. Contoh, seumpama finance, tentang keuangan, itu kalau orang departemen lain nggak boleh tahu, Pak. Karena itu konfidensial, hubungannya sama uang, ya kan? Apalagi data itu kalau seumpama dari PAMA punya data, kemudian diambil, dijual ke perusahaan B. Nah, perusahaan B jadi tahu gitu loh. Berapa sih keuntungannya? Dia dapat untung dari mana nih? Nah, di IT di sini tuh untuk menjaga data itu, Pak. Jadi kalinya juga pakai VLAN, pakai security juga, Pak. VLAN, jadi kita benar-benar untuk keamanannya itu benar-benar dijaga gitu. Salah satu tugas kita adalah jaga keamanan datanya di sini, Pak. Iya. Mungkin next, Pak. YouTube-nya ya, videonya. Oke, iya, kasih. Next. Nah, ini broadcast domain, Pak. Jadi kita itu dengan VLAN itu dia broadcastnya satu domain aja, nggak ngelewatin domain yang lain gitu. Semua terjadi looping atau IP yang bentrok, jadi dia cuma muter-muter di domainnya di situ aja, Pak, di satu lokasi itu aja, di VLAN itu aja, dia nggak akan ngelewatin gitu. Jadi, gampangannya kayak gitu. Mungkin sebelum kemana-mana terkait VLAN ini gambar dasarnya dulu. Jadi gambarnya itu untuk VLAN itu adalah pemisah lah, pembagian sub-sub gitu, Pak. Jadi memudahkan kita untuk monitoring and controlling, Pak. Yang kedua, yang terakhir juga untuk memudahkan untuk troubleshooting. Jadi kalau kita ada terjadi problem itu kita gampang tahu masalahnya di VLAN berapa, nanti ketahuan departemennya berapa, kenapa jadi masalah, itu jadi ketahuan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu terkait dasarnya, terkait untuk VLAN ini, Pak? Ya. Terkait VLAN. Betul, Pak Wempi. Silakan bagi yang mau bertanya. Ada yang bertanya, Bu? Saya cek dulu. Belum ada, Pak, sampai sekarang. Belum ada, Pak, ya. Anak-anak, siapa tahu ada yang mau ditanyakan, bisa melalui kolom komentar ya. Oke, jadi VLAN ini di PAMA diaplikasikan, Pak, ya? Iya. Mungkin kalau VLAN itu sebenarnya ini aja sih, Pak. Gampangannya kalau belajar ilmu ini yang kita ini cuma pembagian aja sih, Pak, untuk memudahkan gitu kan, kayak kita belajar lagi terkait basic dulu, yang dulu IP ya kan. Kalau IP itu gampangnya alamat rumah ya, gampangnya gitu. Nah, yang untuk VLAN ini adalah grup-grupnya. Contohnya ini daerah Sepasu Barat, Sepasu Timur, Sepasu Selatan, kita bagi-bagi itu gampangnya. Kalau buat penelaah dari materi lah gampangannya. Jadi seumpama kita mau ngirim surat nih ke Sepasu Barat, nggak mungkin dia ngirim ke Sepasu Timur gitu. Sudah ada sub-subnya gitu, Pak. Mempermudah pengiriman paket data gitu. Jadi kita paket, ini nih si A di Sepasu Barat. Nah, data itu dikirim ke Sepasu Barat, nggak mungkin ke broadcast semua Bengalon gitu. Mempermudah gitu loh. Jalannya sana, jalan sana, jalan ke sana gitu. Mungkin gambarannya VLAN itu, Pak. Adik-adik juga. Mungkin ada yang bingung, mending ini praktek pakai ya, monggo kalau mau main ke namanya besok kalau sudah nggak COVID magang ke PAMA IT kita mempersilahkan. Dulu sempat juga, Pak, ada yang magang, ada beberapa siswa
Tapi karena COVID ya kita sementara belum menerima dulu, Pak. Nanti di sini kita langsung siapkan, ada di sini untuk kalau mau belajar ada switch Cisco, ada Mikrotik, ada switch Unify, kita juga ada FortiGate, juga ada router. Monggo mau belajar apa gitu. Yang penting mau belajar aja di sini alat kita disupport gitu, Pak. Atau dari Bapak gurunya, Bapak Ibu guru ada yang mau bertanya? Ini gabung juga Pak, Bu Rika ya. Bu Rika udah gabung. Pak Supardi? Sampai ini belum ada, Pak. Oke. Dari peserta, ada yang mau bertanya? Ada hadiahnya loh. Belum ya? Oke, silakan Pak Wempi. Mungkin ada lagi Pak tambahan untuk ini. Oke, slide Pak ya. Pak, kalau saya kalau teori nggak jago ya Pak. Coba saya mau ngeliatin yang bukan nggak jauh, nggak bisa nerangin saya Pak. Kalau saya diberi akses untuk menampilkan jaringan kita gimana Pak? Boleh Pak, boleh. Saya silakan Pak. Saya dikasih akses ya Pak ya. Iya. Jadi langsung kita masuk ke switch Cisco-nya gitu ya. Betul. Jadi biar tahu langsung. Mungkin ini informasi Pak, 7 menit ke depan putus, nanti nyambung lagi Pak ya. Sambil jalan aja. Ya, silakan Pak. Ya. Saya udah dikasih akses ini Pak. Sudah Pak. Bentar ya Pak ya. Halo Pak, sudah terlihat di situ Command Prompt ya Pak ya? Ya, kelihatan Pak. Ya, ada Pak. Nah, ini kalau kita pakainya pakai putih, sebenarnya banyak aplikasi ya Pak ya. Kalau mau remote yang suite, kita biasanya pakai telnet, terus kemudian ada putih. Ini saya coba yang paling gampang pakai CMD, pakai yang telnet ya Pak ya. Seumpama kita mau lihat nih Pak, adik-adik semua, di mana switch Cisco untuk melihat konfigurasi. Jadi kita pengen nampilin aja dulu sementara terkait ini ya. Seumpama saya tembak IP-nya. Nah, ini ada kita lihat ya, Sofilan ya. Jadi salah satu contoh produk yang ada di pasaran namanya Cisco. Jadi sini ada di Core Suite. Jadi dia mainnya udah layar 3 ya Pak ya. Jadi sudah bisa baca IP. Jadi nggak cuma di layar juga. Jadi kita lihat contohnya VLAN brief. Jadi kita melihat VLAN apa aja sih yang aktif gitu. Jadi di sini kita lihat di sini ada user office. Jadi ini buat karyawan-karyawan kayak gitu. Kemudian Palma Base Network. Jadi kita untuk network kita ngarah lagi terkait, coba saya tak remote lagi terkait untuk monitoring networknya. Nah. Di situ masih tampil command prompt ya Pak ya? Iya, masih Pak. Kalau yang tampilan monitoringnya Raspberry ada nggak di situ ya? Belum tampil ya? Belum Pak. Belum. Sebentar. Bentar, Pak. Ini, nah. Ada tampil ya, Pak ya? Di situ ya, Pak ya? PNC Pak. Nah, Ada. ini, nah,
Ini ada mungkin dari adik-adik juga pernah dengar namanya Raspberry ya. Raspberry itu mini PC yang OS-nya Linux. Nah, kita installin IP WhatsApp. Jadi juga buat jaringan ya Pak ya. Jadi kita lihat di sini link to HO. Ini Jakarta ini Pak. Jadi ke Jakarta kita menggunakan 2 VPN ya Pak ya. 1 sama 2 ini. Jadi pakai 2 kaki. Jadi ketika satu putus masih ada satu linknya Pak. Adik-adik lihat kita semua. Yang merah ini berarti dia mati. Jadi kalau kita ngontrol, karena kita ini di PAMA sudah ada berkembang di setiap HD, jadi unit-unit yang membawa batu bara kayak tanah merah, batu bara gitu sudah dipasangi komputer ya, adik-adik. Jadi kita gimana caranya komputer yang ada di unit itu bisa di remote gitu. Nah untuk monitoringnya pakai ini, pakai IP Suite WhatsApp. Jadi kita tahu, oh ini mati nih. Nah kalau mau remote ya tinggal diklik apa gitu, kita mau remote. Di sini ada beberapa aplikasi. Umpama kita mau lihat IP-nya, mau lihat untuk monitoringnya, kita semua sudah tersedia. Jadi benar-benar yang ditambang itu bisa termonitor. Untuk implementasinya, contoh kita lihat di sini. Seumpama kita mau lihat CCTV antara jarak dari office ke tambang itu kira-kira 15 kilo. Gimana kita tahu tambang itu sedang operasi atau enggak? Kita ada namanya CCTV sini ya Pak ya. Bu, adik-adik kita lihat, nanti kita coba kita remote CCTV-nya. Bentar, saya remote CCTV-nya. Share screen. Nah, kelihatan ya Pak? Iya Pak. Nah, ini dari office ini jarak sekitar 13 kilo. Ini bisa kita gerakan. Nah, ini jadi kita tahu unit ini jalan enggak nih gitu. Ada kendala enggak, di lapangan hujan enggak gitu. Jadi tim pimpinan kita itu cukup di kantor aja bisa lihat tambang gitu, enggak harus ke sana gitu. Saya gerakan gini kelihatan enggak Pak? Nih Ya, CCTV-nya gerak di sana. Nah, ini. Nah, setiap HD ini Pak, ini juga ada komputernya Pak, mini PC Pak. Latte Panda, kalau pernah dengar Latte Panda mini PC punya Windows. Jadi kita itu ada di HD ini ada sensor-sensor ya Pak ya. Jadi kita suruh baca sensornya, ngirim data dari unit ke server gitu Pak. Nah, jadi kita bisa tahu detail di mana sih posisi unit nih, sedang apa gitu Pak. Ini salah satu implementasi VLAN juga sih Pak. Jadi kita masang wireless di sana biar terhubung sampai ke office. Ini kalau kita gedein juga bisa sampai seberapa pun, sampai segede yang kita inginkan gitu. Resolusinya bagus Pak ya. Iya.